Oke, halo guys. Jadi ada yang nge-DM saya di IG @gdebp dan dia nanya, dia baru bikin bisnis baru di bisnis fashion clothing gitu ya. Dan dia nanya ke saya, konsul lah, dia konsultasi ke saya di Instagram di @gdebp pricing. Dia nanya tentang pricing. Gimana cara nentuin harga sebenarnya? Gimana cara nentuin harga yang pas dan untuk baju-bajunya dia, clothing line-nya dia sebaiknya jual di harga berapa? Well, oke. Jadi gini, ini mau saya share ke kamu ya yang lagi nonton, karena bukan bukan bagaimana strategi menentukan komponen harganya sebenarnya, tapi gini, ada satu cerita yang buat saya menarik banget dan kamu mungkin bisa mengambil mengambil hikmahnya, bukan hikmah sih, ya ada manfaatnya lah pasti, makanya nonton sampai habis. Kalau nontonnya tengah-tengah, nanti biasanya nangkepnya setengah-setengah juga. So nonton sampai habis, kalau nanti mau komen silakan. Tapi nonton dulu sampai habis, baru komen. Jadi komennya cerdas gitu ya, nggak setengah-setengah. Oke, jadi gini, kalau kita menentukan harga, kalau kita kuliah, saya MBA, saya tamatan S2 bisnis dan tentu saja saya belajar marketing, dan di marketing itu ada satu komponen yang namanya pricing. Jadi di dalam marketing itu ada yang namanya 4P kan. Place, promotion, product, sama price. Tempat, promosi, produk, sama harga. Nah, jadi saya belajar nih pricing, tapi theoretically ya, itu secara teori. Nah, beberapa komponen yang menentukan harga dalam sebuah marketing, dalam sebuah usaha marketing, itu secara teori. Ini saya catat teorinya dulu. Kita harus bayar dulu, sorry, kita harus memperhitungkan berapa modal atau HPP, harga pokok produksi. Jadi kalau baju gitu ya, jadi kita harus tahu modal per bajunya berapa. Jadi itu harus masukin biaya pasar yang mau kita targetkan siapa, harga kompetitornya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik itu seperti ini. Jadi waktu itu bahkan ada satu orang teman saya yang mengatakan, ini menarik banget. Jadi kalau kamu membuat sebuah barang, anggaplah misalnya kamu bikin ini apapun token ini ya, kamu bikin token ini harganya, modalnya adalah $100 waktu itu di Amerika ya. Saya kuliah di Amerika, dibilang kalau misalnya ini harganya $100, lalu kamu jual itu maksimal, dia bilang maksimal loh, maksimal tuh $200. Karena memperhitungkan eh, biaya produk, biaya promosinya, gaji karyawan dan semuanya, operasional perusahaan, maksimal dia bilang $100. Sorry, dia maksimal dijual di harga 2 kali lipat harga produksi. Oke, menarik banget argumennya, karena kok lebih daripada itu, maka sebenarnya udah Spanyol, separuh nyolong katanya kayak gitu. Oke, buat saya oke, buat itu masukan gitu. Cuman kemudian bagaimana dengan kalau kita bicara jasa gitu kan. Benar, kalau kita bicara jasa, karena kalau bicara jasa kan nggak ada HPP-nya gitu kan, nggak ada HPP-nya. Misalnya konsultan itu kan nggak ada harga pokok produksinya. Emang ketika konsultannya dibuat, kita harus menanggung biaya lahir, memperhitungkan biaya lahirannya kan, enggak. Tapi kita memperhitungkan gajinya. Misalnya kita meng-hire seorang konsultan profesional, saya buka ini, buka firma konsultan misalnya, lalu kemudian saya meng-hire konsultan profesional nih uh, untuk melayani klien-klien saya misalnya. Jadi misalnya gajinya dia adalah 20 juta per bulan, ya udah berarti itu menjadi HPP-nya. Itu salah satu ininya, secara teori kayak gitulah untuk menentukan harga. Lalu kemudian yang menarik ini, saya pernah datang ke sebuah ke sebuah event, sebuah acara, seminar, dan si pembicaranya, nah ini yang menarik, pembicaranya menjual sebuah jasa lah, sebuah jasa. Jadi yang dijual jasa, dan saya harus membayar pada waktu itu 5 juta rupiah. 5 juta rupiah untuk mendapatkan jasanya. Tapi yang menariknya lagi, ini buat saya kayak mind blowing gitu ya. Buat saya mind blowing. Ternyata hal yang sama saya bisa dapatkan, dan memang itu dijual, bukan dijual ya, itu memang diberikan secara gratis. Contohnya ya, ini konteksnya saya ubah dikit. Misalnya saya menjual
sebuah video seharga 1 juta rupiah. Ternyata video itu ada di YouTube gitu loh. Di YouTube orang bisa nonton gratis. Nah ini saya jual 1 juta. Nah ini balik lagi ke yang tadi ya. Jadi yang dijual oleh si pembicara itu harganya 5 juta. Dan ternyata itu bisa didapatkan sebenarnya gratis. Nah ini makanya saya bilang nonton sampai habis videonya. Saya nonton sampai habis video. Kalau nontonnya tengah-tengah kepotong-potong, nanti komennya aneh-aneh. Akan ada orang yang mengatakan, wah itu nipu, wah itu namanya pembohongan, wah itu namanya menjerumuskan, wah ini penipuan. Wah. Tapi saya ngeliatnya berbeda. Saya ngelihat ini orang jenius banget. Dia bisa ngejual es ke orang Eskimo. Itu kan skill marketing yang menurut saya sangat luar biasa. Skill marketing sangat luar biasa. Bayangin bisa menjual es kepada orang Eskimo yang tinggalnya di Alaska, di Kutub Utara. Sekelilingnya udah ada es dan dia masih bisa jual es ke sana. Untuk barang-barang yang sebenarnya orang bisa dapetin gratis, dia bisa jual dan jualnya di harga 5 juta. Itu bukan harga yang murah menurut saya. Gitu. Jadi ini orang hebat banget, jenius banget buat saya ya. Nah, ketika kemudian saya coba pelajari, saya datang lagi ke seminarnya, saya pelajari ini orang dahsyat gini gimana caranya. Saya lihat, cara dia mempresentasikan tuh bagaimana. Saya catat, saya bukan mencatat materinya, tapi saya catat adalah ini orang ngapain ya. Dia memperkenalkannya seperti ini, dia menceritakannya seperti ini, dia membuat storytellingnya seperti ini, dan dia benar-benar membuat orang tuh kayak compelled banget untuk membeli barang tersebut yang sekali lagi sebenarnya available gratis. Dahsyat banget, luar biasa. Bahkan saya yang datang 2 kali yang niatnya mau belajar aja kayak gue pengen beli lagi gitu loh. Bener-bener kayak jago banget. Saya nggak mau mengatakan dia manipulatif, saya nggak mau mengatakan dia bisa menghipnotis, enggak kesana arahnya. Cuman bagaimana cara dia membuat struktur presentasi penjual itu sangat-sangat luar biasa banget sehingga produk menjadi doesn't matter gitu loh. Produk jadi nggak masalah. Pokoknya kalau gue mau dapetin produk ini lewat si orang ini harus bayar 5 juta. Padahal kalau dapetin dari yang lain gratis gitu. Gratis. Ini sama aja. Misalnya video YouTube ini deh misalnya. Ini saya jual 1 juta. Padahal konten di YouTube gratis. Tapi kalau mau dapat lewat saya ya 1 juta bayar kayak gitu loh. Ini dahsyat banget, luar biasa. Ini menurut saya kayak wow gitu loh. Benar-benar kayak jeng gitu. Kayak keren banget nih orang. Akhirnya balik lagi ke pertanyaan di awal video tentang pricing. Nah, semenjak saya ketemu sama orang ini, semua teori-teori marketing tentang pricing itu jadi buyar buat saya kayak itu buat saya itu jadi nggak bisa relevan lagi buat saya gitu, karena ada orang yang bisa menjual barang gratisan pun dengan harga bayar mahal. Artinya komponen-komponen pricing yang tadi yang harga pokok produksi, harga kompetitor, harga kita mau jual ke masyarakat, daya beli masyarakat itu jadi nggak relevan lagi. Buat saya jadi nggak relevan lagi setelah saya ketemu sama orang ini yang sangat-sangat luar biasa dahsyat ini. Nah, gimana caranya? Sekarang gini, kamu bisa terbelah menjadi 2 nih sekarang. 3 deh, yang 1 nggak peduli gitu ya. Bisa jadi terbelah menjadi 2 sebenarnya. Selain nggak peduli, yang pertama kamu bisa kayak ini penipuan, ini orang nggak bener deh kayak begini, orang gratis kok bisa dijual. Kamu bisa juga menjadi yang satunya lagi yang berpikir gimana caranya gue bisa jadi kayak gitu loh. Gue bisa bercerita, membangun storytelling sehingga orang tertarik untuk mengeluarkan uang jutaan untuk barang yang sebenarnya gratis gitu loh. Nah gimana caranya? Nah ini kan dahsyat luar biasa. Nah kalau kamu mau tahu bagaimana caranya, ini adalah satu skill yang saya sebut sebagai communication skill, tapi ini lebih kepada selling to the mass, menjual kepada banyak orang sekaligus kayak gitu. Jadi dalam seminar yang hadir ada 50-100 orang, bagaimana caranya kita bisa membuat story, bisa membuat cerita tanpa harus menceritakan terlalu detail tentang produknya sehingga malah membuat orang bingung, tapi bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna dan membuat orang jadi ingin membeli, dan dari sana orang bergabung. Apakah yang bergabung merasa tertipu? Oh tidak, orang yang beli happy banget.
happy banget, sangat puas kayak gitu. Jadi bener-bener kayak orang merasa bahagia bisa beli barang dari dia gitu, beli barang yang sebenarnya bisa dapetin gratis. Nah inilah yang sebenarnya sebuah skill yang menurut saya sangat luar biasa. Nah dari banyak orang yang mengajarkan skill ini, yang saya bisa rekomendasikan ini saya gini ya, saya nggak dibayar, saya nggak dapat bonus apapun dari sini, saya nggak dibayar, jadi nggak apa. Salah satu mentor saya juga, Pak Tung Desamuaringin dan Denny Santoso. Dua orang ini saya nggak ini ya, nggak paid promote ya. Jadi benar-benar silakan aja langsung hubungi dua orang itu, nggak usah sebut nama saya, nggak apa-apa. Dua orang ini yang jago banget setahu saya melakukan hal ini. Dua orang ini, Pak Tung Desamuaringin sama Pak Denny Santoso. Dahsyat luar biasa. Kalau pengen belajar how to sell to the masses, belajar dari mereka. Kalau Ko Denny lebih banyak lewat digital media platform. Kalau Pak Tung Desamuaringin, nah ini kalau seminar, jualan lewat media TV. Jadi ketika misalnya kamu pernah lihat saya di TV jualan kayak gitu kan, ya itu belajar dari mereka sebenarnya ilmu-ilmunya. Saya praktekin, kebetulan medianya ada TV gitu. Jadi benar-benar gimana caranya dalam waktu setengah jam bisa membuat pemirsa TV yang awalnya nggak tahu saya siapa tiba-tiba mau beli, jebret gitu. Nah ini kan luar biasa, dahsyat banget sebenarnya ilmunya. So ini adalah salah satu salah satu high income skill yang sangat bisa bikin kamu menjadi seorang miliarder dalam waktu cepat. Bayangin 5 juta, kamu cuma perlu 200 orang yang gabung, kamu udah dapat 1 miliar. Kamu cuma perlu 200 orang yang gabung, kamu udah dapat 1 miliar. So, ini jalan tercepat kalau kamu mau jadi seorang miliarder. Ini caranya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kalau belajar, kamu bisa belajar dari orang-orang banyak yang ngajarin, tapi kalau saya boleh kasih rekomendasi, 2 orang aja, Pak Tung Desamuaringin sama Ko Denny Santoso. Oke, mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan kalau kamu setuju atau nggak setuju dengan apa yang saya share, silahkan komen di bawah. Kita bisa ngobrol. Kalau mau ngobrol sama saya personally, follow Instagram saya @gdebp, kita bisa banyak ngobrol di sana. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.